Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Viani Novalia MM. Perkenalkan nama saya Resta Bisa Putri dengan NIM 642015996. Ingin mempresentasikan tugas dari metode kuantitatif yang berjudul Pengaruh Brand Ambassador dan Brand Image terhadap keputusan pembelian produk Scarlett Whitening pada mahasiswa Prodi Manajemen UBSI Kaliabang. Hipotesis penelitian. Yang pertama, H0 tidak terdapat pengaruh brand ambassador dan brand image terhadap keputusan pembelian produk Scarlett Whitening pada mahasiswa Prodi Manajemen UBSI Kaliabang. HA terdapat pengaruh brand ambassador dan brand image terhadap keputusan pembelian produk Scarlett Whitening pada mahasiswa Prodi Manajemen UBSI Kaliabang. Yang kedua, H0 tidak terdapat pengaruh brand ambassador terhadap keputusan pembelian produk Scarlett Whitening pada mahasiswa Prodi Manajemen UBSI Kaliabang. HA terdapat pengaruh brand ambassador terhadap keputusan pembelian produk Scarlett Whitening pada mahasiswa Prodi Manajemen UBSI Kaliabang. Dan yang ketiga, H0 tidak terdapat pengaruh brand image terhadap keputusan pembelian produk Scarlett Whitening pada mahasiswa Prodi Manajemen UBSI Kaliabang. HA terdapat pengaruh brand ambassador terhadap keputusan pembelian produk Scarlett Whitening pada mahasiswa Prodi Manajemen UBSI Kaliabang. Definisi konseptual variabel brand ambassador menurut Ligias Stephanie Samose 2016 mendefinisikan brand ambassador adalah seorang yang dapat mewakili produk atau perusahaan dan dapat berbicara banyak tentang produk yang diwakilkan, sehingga memberikan dampak yang besar pada penjualan produk untuk meningkatkan minat konsumen terhadap suatu produk maupun jasa. Biasanya perusahaan menggunakan brand ambassador. Dan dapat disimpulkan bahwa brand ambassador merupakan seseorang yang mempromosikan sebuah brand atau produk untuk meningkatkan aktivitas marketing dan menarik minat beli konsumen. Definisi konseptual variabel brand image menurut Schiffman dan Weisblit 2015, brand image mengacu pada persepsi konsumen terhadap komponen produk, layanan, dan merek dan bagaimana konsumen mengevaluasi kualitas penawaran pemasaran. Dan dapat disimpulkan bahwa brand image adalah pandangan konsumen terhadap suatu produk atau jasa berdasarkan kualitasnya. Definisi konseptual variabel keputusan pembelian. Menurut Buhari Alma 2016, keputusan pembelian adalah suatu keputusan konsumen yang dipengaruhi oleh ekonomi keuangan, teknologi, politik, budaya, produk, harga, lokasi, promosi, physical evidence, people, proses. Dan dapat disimpulkan bahwa keputusan pembelian merupakan tahap peminatan pembelian dari sebuah pilihan dari dua alternatif pilihan untuk mengambil keputusan pembelian sesuai dengan kriteria yang diinginkan dan sesuai kebutuhan konsumen. Kisi-kisi instrumen variabel. Terdapat 4 indikator brand ambassador menurut Lailia 2020. Yang pertama ada visibility, yang kedua credibility, yang ketiga ada attraction, yang keempat ada power. Dan terdapat 5 indikator brand image menurut Kotler dan Keller 2015. Yang pertama ada brand identity, yang kedua brand personality, yang ketiga brand association, yang keempat brand attitude dan behavior, yang kelima ada brand benefit and competition. Dan yang terakhir terdapat 5 indikator keputusan pembelian menurut Kotler dan Keller 2016. Yang pertama pemilihan produk konsumen, yang kedua pemilihan merek konsumen, yang ketiga pemilihan tempat penyaluran konsumen, yang ketiga waktu pembelian keputusan konsumen, dan yang terakhir jumlah pembelian keputusan konsumen. Perhitungan sampel. Rumus Lovin, keterangan N kecil adalah ukuran sampel atau jumlah responden, N besar adalah ukuran populasi, E adalah persentase tingkat error, dan diketahui populasi sama dengan 116 orang. Maka N kecil sama dengan 164 dibagi 1 ditambah 164 dikali 0,05 pangkat 2. Sama dengan 164 per 1 tambah 164 dikali 0,0025 sama dengan 1000 dibagi 1 ditambah 0,41, N kecil sama dengan 164 dibagi 14,1 sama dengan 116. Jadi sampel dalam penelitian tersebut yaitu 116 orang. Uji validitas brand ambassador.
Dari hasil perhitungan korelasi, menentukan apakah suatu item layak digunakan atau tidak. Dalam menentukan layak atau tidaknya suatu item yang digunakan, biasanya digunakan uji signifikan valid. Jika berkolerasi signifikan terhadap skor total, bisa kita lihat sebagai tanda total skor valid dengan ditandai bintang 2 pada total skor. Dari hasil di atas dapat kita lihat bahwa masing-masing variabel X1 memiliki bintang 2 pada total skornya. Dan dari hasil di atas diketahui R hitung pada masing-masing pernyataan variabel brand ambassador lebih besar dari nilai R table pada 116 responden, yaitu 0,195. Maka dapat diartikan bahwa 10 pernyataan kuesioner tersebut valid. Uji validitas brand image. Dari hasil perhitungan korelasi menentukan apakah suatu item layak digunakan atau tidak. Dalam menentukan layak atau tidaknya suatu item yang digunakan, biasanya digunakan uji signifikan valid. Jika berkolerasi signifikan terhadap skor total, bisa kita lihat sebagai tanda total skor valid dengan ditandai bintang 2. Pada total skor, dari hasil di atas dapat kita lihat bahwa masing-masing variabel X2 memiliki bintang 2 pada total skornya. Dan dari hasil di atas, diketahui R hitung pada masing-masing pernyataan variabel brand image lebih besar dari nilai R table pada 116 responden, yaitu 0,195. Maka dapat diartikan bahwa 10 pernyataan hasil kuesioner tersebut valid. Uji validitas keputusan pembelian. Dari hasil perhitungan korelasi menentukan apakah suatu item layak digunakan atau tidak. Dalam menentukan layak atau tidaknya suatu item yang digunakan, biasanya digunakan uji signifikan valid jika berkolerasi signifikan terhadap skor total. Dapat kita lihat sebagai tanda skor total valid dengan ditandai bintang 2 pada total skor. Dari hasil di atas, kita lihat bahwa masing-masing variabel Y memiliki bintang 2 pada total skornya. Dan dari hasil di atas dapat diketahui R hitung pada masing-masing pernyataan variabel keputusan pembelian lebih besar dari nilai R table pada 116 responden, yaitu 0,195. Maka dapat diartikan bahwa 10 pernyataan kuesioner tersebut valid. Uji statistika reliabilitas. Di sini items ada 10 di table variable brand ambassador dan totalnya 0,844. Dan yang kedua ada table variable brand image, itemnya 10, totalnya 0,857. Dan yang ketiga ada table variable keputusan pembelian, itemnya ada 10 dan totalnya ada 0,842. Hasil uji statistika reliabilitas. Nilai koefisien alfa A dari keseluruhan item instrumen lebih besar dari 0,60, yaitu dengan hasil dari variabel X1 sebesar 0,844, X2 sebesar 0,57, dan Y sebesar 0,842. Yang artinya semua item data dari produk Scarlett Whitening dapat dipercaya. Dan dapat disimpulkan bahwa kuesioner yang digunakan dapat dikatakan layak untuk bahan pengukuran. Statistika deskriptif. Dari hasil data di atas, dilihat bahwa variabel brand ambassador memiliki nilai minimum sebesar 30 dan nilai maksimum sebesar 50 dan nilai rata-ratanya sebesar 42,49. Nilai standar defisiennya sebesar 4,440. Variabel brand image memiliki nilai minimum sebesar 27 dan nilai maksimum sebesar 50. Nilai rata-ratanya sebesar 42,46. Nilai standar deviasinya sebesar 4,533. Variabel keputusan pembelian memiliki nilai minimum sebesar 30 dan nilai maksimum sebesar 50. Nilai standar defisiennya sebesar 4,454. Hasil uji asumsi klasik. Ada uji normalitas di sini. Jadi uji normalitas dikatakan normal jika nilai tingkat signifikan lebih besar dari 0,05 dan jika tingkat signifikan kurang dari 0,05 dapat dikatakan tidak normal. Dan dapat disimpulkan berdasarkan tabel di atas, uji normalitas sebesar 0,200.
lebih besar dari 0,05 yang artinya dapat dikatakan normal. Hasil uji asumsi klasik. Di sini ada uji heteroskedastisitas. Dari hasil uji heteroskedastisitas di atas dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas dikarenakan penyebaran titik-titik terlihat secara acak atau menyebar. Hasil uji asumsi klasik di sini ada uji multikolonialitas. Jika VIF di bawah atau kurang dari 10 dan tolerance value di atas dari 0,1, maka bisa dikatakan tidak terjadi multikoliniaritas. Dapat dilihat dari hasil tabel di atas, diketahui bahwa nilai VIF variabel brand ambassador dan brand image yaitu 1,842. Kurang dari 10 dan nilai tolerance value 0,543 lebih besar dari 0,1, maka disimpulkan bahwa data tersebut tidak terjadi multikoliniaritas. Di sini ada hasil uji korelasi. Dari hasil uji korelasi menunjukkan seberapa besar persentase pengaruh variabel X1, X2 terhadap Y. Berdasarkan tabel di atas, model Sumeri diketahui bahwa lebih besar variabel square yaitu 0,693 atau diartikan yaitu 69,3%. Hasil uji regresi di sini ada uji regresi berganda. Jadi cara membandingkan nilai T hitung lebih besar T table dan nilai signifikan yaitu kurang dari 0,05. Cara membaca nilai T table yaitu DFN besar 1 sama dengan jumlah variabel bebas sama dengan 2, DFN besar 2 sama dengan jumlah sampel dikurang jumlah variabel bebas dikurang 1, yaitu sama dengan 116 dikurang 2 dikurang 1, totalnya 113. Jadi di sini dapat disimpulkan DFN besar 1 sebesar 2 dan DFN besar 2 sebesar 113. Nilai T-table yang diperoleh sebesar 3,08 yaitu dari tabel ANOVA lebih besar dari nilai T hitung X1 dan X2 terhadap Y sebesar 127,487 lebih besar dari 3,07 yang artinya berpengaruh dan signifikan sebesar 0,00 lebih kurang dari 0,05 yang artinya signifikan. Hasil uji regresi di sini ada uji regresi sederhana. Membandingkan nilai T hitung lebih besar dari T table dan nilai signifikan kurang dari 0,5, jadi variabel brand ambassador dengan hasil sebesar 6,035 lebih besar dari 1,981 yang artinya berpengaruh dan signifikan sebesar 0,00 kurang dari 0,05 yang artinya signifikan dan variabel brand image dengan hasil sebesar 6,811 lebih besar dari 1,981 yang artinya berpengaruh dan signifikan sebesar 0,00 kurang dari 0,05 yang artinya signifikan. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.